Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elva Irwana Putri, NPM 200860236. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil mind map saya sendiri, yaitu yang berjudul gagal jantung. Nah, adapun gagal jantung tersebut, di mana jantung yang gagal itu adalah keadaan yang di mana tidak sanggup untuk memompa darah lain yang biasa disalurkan ke tubuh untuk metabolisme. Awalnya gagal jantung ini karena ada masalah pada jantungnya atau miokardiumnya, disertai turunnya curah jantung. Kalau metabolisme di tubuh tidak cukup, maka jantungnya akan memberikan sinyal untuk bisa mempertahankan fungsi pada jantungnya supaya bisa memompa darahnya. Gagal jantung ini kalau tidak memenuhi kebutuhan, maka terjadilah dia gejalanya yang pertama yang di mana kan rasanya itu sesak napas, mudah sekali lelah, dan bisa muncul cairan pada gagal jantung bisa terapi farmakologi, atau non-farmakologi. Untuk pembahasannya, jantung yang gagal itu adalah keadaan yang di mana tidak sanggup untuk memompa darah lagi yang biasa disalurkan ke tubuh untuk metabolisme. Awalnya gagal jantung ini karena ada masalah pada jantungnya atau miokardiumnya, disertai turunnya curah jantung. Kalau metabolisme di tubuh tidak cukup, jantungnya akan memberikan sinyal untuk bisa mempertahankan fungsi pada jantungnya supaya bisa memompa darahnya. Adapun untuk patofisiologinya tersendiri yaitu, rusaknya jantung dan miokardiumnya adalah awal dari gagal jantung, bisa menyebabkan curah jantung yang turun jika si jantung ini tidak mampu untuk mengalirkan darah untuk memenuhi dari metabolismenya sendiri. Maka jantung punya cara lain untuk bisa bertahan agar si jantung tadi bisa memompa darahnya dengan adekuat. Jika sudah dilakukan dengan maksimal, maka selanjutnya akan muncul yang namanya gagal jantung. 3 dari mekanisme primer, jadi respon pada kompensatorik, aktivitas pada adregenik simpatis meningkat. Beban awalnya, akibat aktivitas sistem pada renin-angiotensin, aldosteron meningkat. Hidrotropi ventrikel juga. Gagal pada jantung selanjutnya, meningkatkan respon pada simpatis kompensatorik ini, merangsang ketokolaminnya dari saraf, adregenik jantungnya dan medula adrenal. Denyut di jantung dan kuat kontraksinya bisa meningkatkan agar bertambah curah jantung. Terjadi pada vasokontraksi pada prepare, agar membuat stabil tekanan pada arteri juga retribusi pada volume dalam, darah agar menduluani perfusi sampai ke organ vital yaitu jantung dan otak. Untuk, manifestasi klinisnya sendiri pada kasus ini, pada latihan fisiknya pasti menurun. Gejalanya muncul di awal bersama aktivitas yang ringan. Gejala pada awalnya terjadi sesak napas, mudah lelah, gelisah, irama jantung tidak teratur, dan pergelangan kakinya bengkak. Untuk klasifikasinya ada 2, di mana yang pertama ada klasifikasi berdasarkan kelainan struktural jantung AHA, di mana terdapat ada stadium A, di mana memiliki risiko tinggi untuk berkembang menjadi gagal jantung, tidak terdapat gangguan struktural atau fungsional jantung, tidak terdapat tanda atau gejala. Untuk stadium B-nya, telah terbentuk penyakit struktur jantung yang berhubungan dengan perkembangan gagal jantung, tidak terdapat tanda atau gejala. Untuk stadium C, terdapat gagal jantung yang simptomatik berhubungan dengan penyakit struktural jantung yang mendasari. Untuk, stadium D di mana penyakit jantung struktural lanjut serta gejala gagal jantung yang sangat bermakna saat istirahat walaupun sudah mendapat terapi medis maksimal. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan kavitas fungsional atau NYHA, di mana ada pertama kelas 1, tidak terdapat batasan dalam melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik sehari-hari tidak menimbulkan kelelahan valvitasi atau sesak napas. Selanjutnya ada kelas 2 di mana terdapat batasan aktivitas ringan, tidak terdapat keluhan saat istirahat, namun aktivitas fisik sehari-hari menimbulkan kelelahan, valvitasi atau sesak napas. Selanjutnya ada kelas 3 di mana terdapat batasan aktivitas bermakna tidak terdapat keluhan saat istirahat, tetapi aktivitas fisik ringan menyebabkan kelelahan valvitasi atau sesak. Selanjutnya ada kelas 4 di mana tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan, terdapat gejala saat istirahat, keluhan meningkat saat melakukan aktivitas. Selanjutnya ada menegakkan diagnosa, di mana yang pertama kita bisa melakukan anamnesis, yang kedua melakukan pemeriksaan fisik, di mana, di pemeriksaan fisik terdapat, bisa dilakukan dengan pasien, dengan gejalanya bisa berupa
sesak napas, edem pada parunya, peningkatan di TVJ-nya, edem pada tungkainya, dan hepatomegali. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan itu fototoraks, di mana sering dijumpai tanpa kardiomegali. Nah, untuk tata laksananya sendiri, bisa mengurangi rasa gejala yang ada dan juga bisa untuk menghambat kondisi jantung yang memburuk dan mengatasi tentang kejadian akut karena respon pada kompensasi jantungnya. Golongan obatnya ada diuretik, obat golongan AC inhibitor, golongan ARB, golongan beta blocker, golongan antagonis aldosteron, ada juga vasodilator dan glikosida. Untuk tata laksananya sendiri, di obat diuretik terdapat ada diuretik LUF, furosemid, bumetamid, torsemid. Terus ada juga bagian tiazid di mana hidroklotiazid, metrolazon, dan indapamid. Untuk diuretik hemat kalium di mana bisa diberi spironolakton. Selanjutnya ada dosis obat ACE inhibitor di mana dia terdapat obat captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, dan perindopril. Untuk obat ARB terdapat tadisartan dan valsartan. Untuk obat beta blocker, obatnya itu bisoprolol, carvedilol, metoprolol. Dan untuk obat antagonis aldosteronnya itu ada eplerenon dan spironolakton. Untuk edukasinya yang pertama bisa pertama penanganan yang dilakukan yaitu yang pertama aktivitas fisiknya dibatasi, dan selanjutnya batasi garam, menghilangkan penyebab dan faktor pada gagal jantung, dan preload diturunkan. Selanjutnya untuk diet diet untuk gagal jantung itu juga diet yang rendah garam dan diet yang rendah natriumnya. Jadi, kesimpulan dari mind map saya ini, jantung yang gagal itu adalah keadaan yang dimana tidak sanggup untuk memompa darah lagi yang biasa disalurkan ke tubuh untuk metabolisme. Awalnya gagal jantung ini karena ada masalah pada jantungnya atau miokardiumnya, disertai turunnya curah jantung. Kalau metabolisme di tubuh tidak cukup, maka jantungnya akan memberikan sinyal untuk bisa mempertahankan fungsi pada jantungnya, supaya bisa memompa darahnya. Pusat jantung dan miokardiumnya adalah awal dari gagal jantung. Biasanya menyebabkan curah jantung yang turun jika si jantung ini tidak mampu untuk mengalirkan darah untuk memenuhi dari metabolisme. Maka jantung punya cara lain untuk bisa bertahan agar si jantung tadi bisa memompa darahnya dengan adekuat. Jika sudah dilakukan dengan maksimal, maka selanjutnya akan muncul yang namanya gagal jantung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.